warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Pertama-tama diberi kesempatan hari ini, alhamdulillah. Kalau misalkan dari LPKSO Bitode ini, kalau misalkan teman-teman ada LPK Lembaga Pelatihan Kerja ya, tapi kita ada LPKSO. Jadi ada beda nih. Kalau misalkan LPKSO pasti LPK, tapi LPK belum tentu LPKSO. Jadi teman-teman harus bedain juga nih. Jadi kita berdiri tahun 2018 di Bandung. Kebetulan saya baru pulang dari Jepang begitu. Terus juga pulang dari Jepang jadi konsultan bisnis antara Jepang dan Indonesia, misalnya investasi dan lain-lain. Kebetulan 2018 akhir itu ada permintaan untuk keperawatan di Jepang. Alhamdulillah kita langsung wawancara bisa bikin LPKSO. Jadi Dokurisu itu saya mandiri bikin PT sendiri, bikin LPKSO. Alhamdulillah dari 2018 sampai sekarang itu kehalang COVID 2 tahun, itu sekitar 200 sampai 250 udah keberangkatan. Di Garuda sendiri mungkin tidak banyak ya Pak LPK yang sudah SO gitu Pak? Itu alhamdulillah kalau misalkan di Garut itu 2021 kita yang pertama di Garut. Yang pertama di Garut. Bahkan alhamdulillah kemarin juga tahun ini 2 bulan 4 kalau nggak salah, bulan 4 itu April ada kita atas inisiasi kami Garut, Kabupaten Garut sudah bekerja sama dengan Kabupaten Kota Suemachi di Fukuoka, Jepang. Ya, salah satunya bentuk kerjasamanya adalah itu SDM. Bapak ada program unggulan dari LPK mungkin yang bisa diikuti oleh lulusan SMK apa saja? Kalau misalkan memang LPK kita sendiri memang concern kalau sekarang di magang ya, kalau teman-teman ya, magang di Jepang. Terus juga ada Tokutei Kino namanya. Mungkin sedikit jangan saja kalau bagi teman-teman. Jadi teman-teman nih, terutama yang memang mau cari kerja, ya masih pada cari kerja nih. Alhamdulillah kemarin kita juga ada program ini sebenarnya di SMK 8 ini ada peningkatan mutu bahasa asing yang salah satunya alhamdulillah di LPK kita. Nah sebenarnya itu untuk cari kerja, benar kata tadi Bapak, itu ada penunjang untuk bisa cari kerja itu seperti apa. Jadi teman-teman juga untuk misalkan magang, kita ada magang nih, cari tahu nih lembaga LPK apa LPKSO-nya benar gak berizin. Itu satu. Kedua, lihat nih sudah mau berangkatin berapa, terakreditasi apa belum. Itu lihat datanya, validasi datanya di mana Pak? Jadi teman-teman sekarang bisa diakses di kementerian. Di kementerian. Website kementerian itu ada. Kalau misalnya ada dua kan, ada website kementerian yang khusus untuk LPK, ada yang khusus untuk LPKSO. Jadi kalau misalkan ada terdaftar di kementerian tuh LPKSO Bitode Wilayah Indonesia, itu pasti ada. Jadi teman-teman jangan sampai, karena memang untuk ke Jepang ini hemat saya ada 3 masalah sebenarnya Bu untuk ke Jepang itu. Satu, biaya yang mahal untuk ke Jepang tuh ya. Jadi teman-teman tuh mau ke Jepang biaya mahal. Itu ya. Itu kan. Yang kedua itu informasi yang memang kurang jelas, makanya dampaknya izin orang tua nggak dapat. Jadi teman-teman kadang-kadang nggak bisa bedain mana LPKSO mana LPK gitu. Jadi asal masuk aja. Terus yang ketiga, ke Jepang ini prosesnya agak lama. Jadi ada tiga hambatan itu. Dan alhamdulillah kalau misalkan memang berjalan dengan SMK 8 kemarin juga program percepatan itu juga salah satunya bisa jadi solusi juga. LPKSO Bitode sendiri Pak udah berapa lama berangkat ke
sampai sekarang itu di luar COVID, kalau COVID kita vakum ada 200 sampai 250. Jadi nanti juga bulan 2 tanggal 23 itu Pak Wali Kota yang dari Fukuoka datang lagi Pak ke sini. Nah, jadi atas tindak lanjut MOU yang kita jalankan kemarin. Jadi bagi teman-teman nih yang mau wawancara juga di penempatannya di Fukuoka itu bisa nanti bulan 2 Bu. Bulan 2 di tahun 2025. Iya. Siap-siap nih dicatat ya untuk teman-teman sekalian yang nanti mau bekerja ke luar negeri, keluar negeri. Cuma hanya Jepang saja mungkin Pak ya Bapak? Selama ini kita baru Jepang aja. Kalau misalkan sekarang ada lagi izin Pak, izinnya lagi proses pembaruan izin. Mudah-mudahan nanti ke Eropa juga ada. Iya. Enggak, kalau di Jepang itu identik dengan kedisiplinannya yang luar biasa Pak ya. Nah mungkin beda sama kultur Indonesia tentunya. Nah mungkin dari segi soft skillnya, hard skillnya apa sih yang harus disiapkan untuk teman-teman yang mau rencananya ke Jepang gitu. Apalagi Bapak sudah bilang tadi ada beberapa kendala ya terkait dengan kesana. Nah mungkin selain itu sendiri yang disebutkan tadi, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait yang tadi. Terkait misalkan hard skill sama soft skillnya yang harus disiapkan dari sini gitu sebelum ke Jepang. Mungkin memang tadi Bapak bilang di LPK kita latih dulu gitu kan. Nah sebelum kelatih biar ngelatihnya nggak terlalu lama di LPK-nya gitu. Mungkin ada nggak bocoran atau informasi yang disiapkan dari teman-teman yang mau ke Jepang karena mungkin prosesnya akan begitu lama apalagi menguasai bahasa Jepangnya mungkin Pak ya. Silakan Pak. Kalau misalkan ada waktu sekarang, kalau misalkan teman-teman nih yang minat bulan 2 wawancara itu ada waktu sekitar 3 bulan. Tentunya efektifnya belajar di LPK. Kalau misalkan teman-teman mau belajar di LPK yang terdekat juga nggak apa-apa sudah Bu. Tapi kalau misalkan sekarang siswa-siswa kami juga sebenarnya ada beberapa yang memang nggak masuk LPK. Jadi tingkat keseriusannya dinilai dari dia juga belajar sendiri di YouTube itu bisa ya, jadi bisa. Kalau bahasa mungkin Pak, bahasa juga. Terus juga penunjang kalau misalkan dulu nggak ada program peningkatan mutu bahasa asing selain bahasa Inggris tuh. Kan ada juga nih, itu dimanfaatkan bagi yang teman-teman yang mau belum lulus. Tapi kalau misalkan yang udah terlanjur nih lulus, aduh besok kita harus cari kerja nih, gitu kan, ditanyain bisa kerja di mana. Nah, saya pikir di YouTube juga bisa. Di YouTube juga bisa. Kalau misalkan teman-teman, aduh, saya pengen ke LPK tapi jauh, saya pengen ke LPK tapi berbiaya. Ya, kalau memang benar-benar serius, tingkat keseriusan teman-teman itu diukur nanti benar nggak bisa belajar di YouTube. Iya. Karena banyak juga yang teman-teman kita yang masuk ke LPK itu ternyata belajar di YouTube dia udah atau tidak berarti ya, atau tidak. Jadi nggak ada hambatan. Tuh. Iya. Kalau dulu zaman saya itu nggak bisa, harus ke LPK. Kalau teman-teman sekarang udah enak YouTube. Berarti ada apa sih istilahnya, ada legalitas mungkin Pak kalau ke LPK gitu. Cung, cewek mau ke Jepang? Halo? Cung, mau ke Jepang? Iya, jangan berpikiran ke Jepang TK cina jadi TKW jadi pembantu, enggak seperti itu. Kebanyakan mindsetnya tuh kalau bikin seperti itu kalau orang Indonesia gitu, ke Jepang teh ngapain, paling juga jadi pembantu gitu, enggak lah, sesuai dengan hard skillnya tentunya Pak ya. Betul. Jadi gini, bayangin teman-teman, kalau saya sih sebenarnya tergantung teman-teman. Harusnya kalau tadi Pak orang Jepang itu masuk sekolah, dia udah mikir keluar sekolah kita mau ngapain. Maaf ya, saya dulu zaman SMK itu keluar sekolah baru mikir mau kemana. Betul ya? Iya betul. Makanya jadi persiapin selama 3 tahun. Nah, saya pikir dampak yang paling besar kenapa harus ke Jepang Bu, teman-teman boleh milih misalkan mau ke universitas, tapi asalkan universitasnya memang benar-benar bagus misalkan ya. Nanti ke depan setelah lulus mau ngapain. Nah, begitupun juga kerja. Lihat sekarang misalkan di Indonesia ada sistemnya kontrak kerja nih. Kalian kontrak, aduh saya seneng nih dikontrak 5 tahun. Benar seneng. Setelah 5 tahun misalkan kemana? Putus kontrak. Teman-teman sekarang umur 18. After 5 tahun, 23. Setelah 23 kemana?
jangan sampai teman-teman setelah 23 nanti nyari kerja susah nyalahin regulasi di Indonesia mah kudu aya order ada abi mah kieu Iya. salah. Jadi benar-benar apa yang teman-teman sekarang mau langkah taruhlah ke Jepang. Iya. Jepang itu bukan jaminan untuk sukses. Nah, Ya, bukan jaminan untuk sukses. Nah, apa Kurawan tapi memperbesar peluang untuk sukses. memperbesar peluang untuk sukses. Ya, Jadi jangan takut sama target ya Pak. betul. Karena memang perlu diakui sekarang persaingan tuh berat. Teman-teman mau Iya. nyari kerja berat. Kompetitornya nggak- Itu kayak segitiga Pak. Jadi kalau misalkan cuma teman-teman nih lulusan SMK itu paling bawah, saingannya berat. hierarkinya paling bawah ya, paham. Hierarkinya paling bawah. Iya. Iya. Meningkat lagi kalau misalnya yang kuliah naik ke level. Iya. Ya. Nanti kalau misalnya ada pengalaman apa segala macam ke Jepang, dia naik ke level. Wow. Berarti Pendidikannya makin iya, pendidikan berarti menunjang Pak ya. pendidikan tadi pengalaman juga juga. itu menunjang. Kalau bagi saya sih seperti itu. Sekolah. Jadi jangan sampai teman-teman salah milih karena memang baru, asal pilih perusahaan yang mana aja. Jangan, sayang ya. Kenapa? 2 tahun paklaring kalian Jangan pilih-pilih. bisa nggak keterima di perusahaan yang lebih besar? Nah, Gitu. Jadi jangan asal pilih. Contohnya saya dulu Pak kerja di pabrik, iya. mantan Yamaha. Untuk melamar ke Honda nggak bisa karena paklaring saya Yamaha. Iya mahal. Kenapa? Kata orang Honda, lah kamu dibuang kok di Yamaha, kenapa masuk ke saya? Saya harus pungut. Sulit ya. Gitu. Jadi pas nyari kerja hati-hati nih, umur, kontrak, kalian juga memang harus pertimbangkan. Paklaring juga mungkin kalau misalkan kita di ranah yang sama mungkin lah harus ditendang dulu Pak. Misalkan tadi Bapak ke Yamaha mau ke Honda, kita lampirkan dulu nggak tuh lagunya seperti itu? Kejadian tersebut. Ya dulu saya nggak keterima di Honda karena memang mantan Yamaha, jadi istilahnya ya nggak kepake di Honda. Kenapa saya harus pungut? Nggak kepake di Yamaha, kenapa di Honda gitu kan? Dulu saya pengalaman kayak gitu. Oh, Makanya ke Jepang, jadi alhamdulillah pada mau. yuk ke Jepang yuk. Gak yang misalnya nih Kak, kan banyak sekali berita bahwa di Jepang itu banyak sekali rumah-rumah yang kosong. Kemudian sekarang ada penurunan apa sih penduduk ya, rasio penduduknya udah betul nggak Pak seperti itu? Ya betul, sekarang dampak dari populasi menurun. Iya, populasinya menurun ya, Jadi Pak. memang negara maju itu kadang-kadang memang ya Fokusnya ke karir gitu ya, karir. Betul, jadi nikah jarang. Wah, orang Jepang jarang nikah. Luar biasa. Jadi untuk kalian yang mau ke Jepang, sekarang udah banyak sekali ya warga Indonesia yang di sana ya, yang menetap dari berbagai bidang sektor, maksudnya dari berbagai sektor mereka bekerja. Dan untuk kalian yang berminat, disiapkan dari sekarang ya di Jepang. Jadi mindsetnya jangan bilang dulu istilahnya tadi yang Bapak bilang, yang penting mah cari kerja, kemudian kamu compare dengan Indonesia gitu kan Pak, karena salary-nya di Jepang terlalu besar, ngapain di Indonesia? Saya dapat di Jepang segini. Yang seperti itu. Jadi carilah pengalaman dulu, baru kalian bisa ngomong ya istilahnya. Begitu ya Pak? Betul, Pak. Pak, saya ini mau bertanya Pak. Kan Bapak itu mengirimkan orang-orang Indonesia ke Jepang ya Pak. Nah, di Jepang itu sudah ada fasilitasnya. Misalkan kita sudah masuk ke dalam suatu perusahaan. Nah, itu tuh sudah ada fasilitasnya belum Pak? Misalkan kontrakan atau bagaimana gitu Pak? Itu jauh lah, Pak. Iya boleh Pak. Oke. Jadi kalau misalnya di Jepang itu, jadi teman-teman sebelum ke Jepang ada yang namanya prosesnya nih, belajar bahasa Jepang, wawancara dengan perusahaan Jepang. Setelah wawancara itu tanda tangan kontrak. Jadi tanda tangan kontrak tersebut, jadi teman-teman sudah tahu perusahaannya apa, jenis kerjanya apa, di mana, gajinya di mana, berapa, plus tempat tinggalnya di mana. Walaupun di Jepang nggak ada kontrakan ya. Rumah mungkin ada tempat Biasanya kalau nggak apartemen, rumah,
kalau enggak mes ada mes perusahaan itu di dalamnya mohon maaf, jadi kalau misalkan saya teman-teman ke Jepang nggak usah bawa Magicom, itu kulkas, Magicom, pemanas, mesin cuci, pasti ada ya pemandian apa shower air panas dingin itu pasti wajib kalau di Jepang ada. Jadi kalau misalkan nggak ada itu kita kayaknya nggak bisa hidup Pak kalau di sana. Listrik mati nggak bisa hidup soalnya. Gitu ya. Ketergantungan berarti ya. Gimana Hadi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau semisalkan kita mau pulang nih Pak, mau pulang ke Indonesia, tapi kita tuh udah gak punya uang sama sekali gitu Pak. Kamu udah berangan-angan ya? Ya udah nggak apa-apa, Sob, ceritakan saja imajinasimu. Misalkan kalau dikeluarkan dari pekerjaan gitu Pak, dikeluarkan dari pekerjaan, tidak punya, jadi homeless. 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 Nah, kalau Iya. kayak begitu mau pulang ke Indonesia nya bagaimana Pak? Berenang boleh ya? Ya, jadi gini, kalau misalkan Mazu, kamu udah tahu nanti di Jepang itu gini ya, saya boleh cerita di Jepang. Jadi 1 bulan nanti ke depan kamu udah kepikir dapat berapa gaji. Kalau kamu nggak boros, ada case murid saya itu dikeluarkan dari Jepang. Dia baik, pinter. Ya mungkin keluarganya di sini maaf kurang, tapi dia anak pinter. Masuk Jepang, gajinya itu sekitaran kalau sama lembur tuh 20-23. Di Jepang itu 23 juta Pak. 23 juta. Tapi dia yang perusahaannya lumayan. Iya. Nah, kalau di Jepang biaya hidup itu 3 juta itu udah mewah. Itu dihitung per bulan Pak? Per bulan. Per bulan 3 juta. Nah, asal kita nggak banyak main untuk transportasi itu mahal. Cuma kalau misalkan masak sendiri itu murah. 3 juta tuh udah tiap hari daging, susu udah. Oh, apalagi udah nanam di halaman rumah tuh. Jadi kalau misalkan case-nya kayak murid saya kemarin dipulangin, itu mungkin ya hati-hati nih, ada judi online. Nah, siapa yang suka slot? Misalkan main-main yang aneh gak jelas. Iya. Itu soalnya aneh banget gitu, aneh kalau di Jepang aneh. Gaji itu gak kirim ke orang tua itu bisa habis, bahkan nggak bisa bayar listrik apartemen 3 bulan Pak. Kebilang aneh gitu. Aneh Pak. Jadi yang di bawah sana juga, saya juga yang pernah ngalamin, karena telur endog ayam Iya. itu lebih murah di Jepang daripada di Indonesia. Telur ayam lebih murah di Jepang. Ya, ayamnya walaupun frozen itu lebih murah di Jepang daripada di Indonesia. Belum lagi kalau lebaran naiknya di Indonesia. Oh, betul Pak. Di Jepang Bentar lagi ya bulan Maret. Lebaran lagi kan. Iya. Kayak gitu. Jadi Ya. atas dasar kamu nggak punya duit, mungkin kalau saya dulu kerja di Bekasi wajar nggak punya duit karena ngurus motor, kapogo, kontrakan gitu ya. Ujung-ujungnya nggak punya duit, kerja di pabrik tuh misalkan. Tapi kalau misalnya di Jepang, saya pikir dia udah terplanning Pak. Iya. Jadi Terschedule gitu ya. dia minimal ya borosnya 7 juta pas 10 juta udah gitu. Kecuali tadi boros judi online kah, apa beli apa Hal-hal yang itu Hadi ya. Jadi 23 juta, kemudian biaya hidup 3 juta, udah saving 20 juta kalian. sama main-main dah. Ya, 5 juta lah. 5 juta lah tuh gitu. Anda kamu investor nabung dari sekarang gitu. Nanti ke Jepang boleh kesini ketemu Bapak. Kecuali paling ilegal ya. Kalau ilegal masuk Jepangnya ilegal, jadi banyak kasus Pak. Iya. Di Jepang dia visanya ditipu, akhirnya visanya visa wisata, akhirnya ilegal di sana. Nah kalau ilegal kan cari polisi nih, ketangkep, terus dipulangin deportasi. Visa wisata digunakan untuk kerja. Ketika nggak bisa kerja mungkin Pak ya. Tuh bisa kerja, bisa magang. Ya, makanya tadi pemilihan LPK, LPKSO itu Harus betul-betul. dimanapun itu nggak apa-apa, asal aman. Cari tahu ke pakarnya ya yang mau ke luar negeri itu bagaimana ininya, mekanismenya, sistemnya seperti apa. Jangan sampai nanti kebanyakan ada yang di karantina dulu yang nggak berangkat gitu kan, kasusnya seperti itu ya Pak. Betul, Iya. banyak kayak gitu. Banyak yang memang ada juga yang main LPK, beliau LPK tapi mengatasnamakan SO, akhirnya biaya double, berangkat enggak. Iya.
Gitu berarti gimana? Udah puas dengan jawaban dari Pak Dada? Satu lagi, ini kalau mau ke Jepang kayaknya kamu ya? Kalau rasisme di Jepang itu masih kental nggak Pak? Rasisnya gitu Pak. Rasis dalam hal apa nih? Rasis dalam kenegaraan gitu, misalkan mentang-mentang orang Indonesia gitu. Oh, ya. Karena identiknya kita pernah dijajah loh sama Jepang, Pak. ya. Gitu. Oke, jadi ada beberapa faktor di Jepang itu. Saya kira bukan di Jepang aja, di Indonesia juga kalau misalnya kerja ada beberapa faktor, misalkan dapat bully, dapat disisihkan, itu ada. Salah satunya faktor utamanya memang kalau di Jepang itu nggak bisa bahasa. Itu ya satu ya. Pasti dimanapun ada, walaupun persentasenya dikit. Tapi adik saya di Jepang kemarin baru 1 bulan setengah itu melahirkan di Jepang, Pak. Melahirkan di Jepang. Adik saya perempuan. Kenapa saya pilih perempuan? Adik saya yang perempuan kenapa saya kirim ke Jepang? Karena di Jepang untuk yang perempuan lebih aman loh. Menikahnya sama orang Jepang gitu Enggak, Pak, sama orang Indonesia. Indonesia cuma lahirnya di situ. Cuma aktifnya kamu lahirnya di Jepang. Iya. Tapi cewek-cewek lebih aman. Kenapa? Pada saat saya di Jepang nih, saya nggak tahu nih mau makan ramen. Itu saya ngalamin. Ternyata ramen itu ada babinya kan. Iya. Nah, yang di sebelah saya itu Oh. tahu bahwa saya itu orang Indonesia. Muslim gitu ya. Oh, Muslim. Ditanya lah, kamu orang Indonesia kan? Iya Pak. Nggak boleh keluar. Dipanggil lagi tuh. Si apa namanya yang melayani ini dia orang Indonesia, nggak boleh makan babi. Makan di luar aja, itu kayak satu. Toleransinya besar berarti Pak. Kedua, ketika saya nggak minum, bilang sama orang perusahaan saya nggak minum. Udah sampai berangkat pun itu pasti orang perusahaan si Dadan nggak minum, jangan ditawarin. Terus Pak, kayak gitu. Jadi kita malu sendiri kalau mau minum. Dulu kamu bilang nggak minum, kamu bilang Muslim nggak minum, tapi kenapa kamu minum? Jadi malu sendiri Pak. Jadi kalau misalkan di Indonesia kan, ketika saya nggak minum, misalnya saya nggak ngerokok, si pembaturan deh, sikatulah, hargaan kurang. Di Jepang nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Walaupun takut dengan hukum. Kulturnya memang ya. Jadi kalau misalkan saya bisa katakan kalau di Jepang cara kerjanya otoriter. Otoriter itu dia harus lapor ke atasan, terus juga report. Ya. Agamanya dia nggak punya agama. Ateis. Ateis. Ya Natalan. Apa namanya Shinto. Tapi kalau misalkan untuk kehidupannya dia tuh Muslim banget. Cara hidupnya. Ya dari itu lah antri beli handphone ada baret dikit itu dibilang ada baret. Kalau di Indonesia kan udah dibongkar dibilang belum dibongkar. Iya kan? Kalau di sana ada baret dikit saya juga nggak tahu di mana baretnya nih. Makanya saya bukan ngomong ya, tapi kalau misalkan beli elektronik saya pasti ke Jepang beli. Gak mau beli di Indonesia walaupun baru. Tapi mahal loh bea cukai. Alhamdulillah Pak nggak dapat bea cukai. Oh gitu. Wow. Kita gitu ya, Dek.